Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan Sistem Development Life Cycle atau biasa disebut SDLC. Saya Muklis Rianto dan rekan saya Sita Dewiani Cinita. Oke, langsung saja kita masuk. What is SDLC? Yaitu System Development Life Cycle. Siklus hidup pengembangan sistem. Metodologi umum untuk pengembangan sistem yang merupakan keseluruhan proses dalam membangun sistem melalui beberapa langkah. Fungsi SDLC dilihat dari berbagai sisi. SDLC memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antar tim pengembang dengan pemegang kepentingan. Dan fungsi lainnya ialah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. SDLC sendiri terdiri dari beberapa tahapan, yakni planning, analisis, desain, implementasi, testing, dan integration. Maintenance. Oke, selanjutnya tahap-tahap SDLC. Yang pertama adalah planning. Planning, perencanaan sistem, lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan skema, aktivitas-aktivitas yang meliputi pembentukan dan konsolidasi tim pengembangan, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, mengidentifikasi aplikasi masalah-masalah yang bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, menemukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, penentuan prioritas teknologi. Yang kedua, analisa. Analisa sistem di sini adalah tahapan pertama, yaitu analisa sistem. Pada tahap ini sistem akan dianalisa sebagai akan dijalankan nantinya hasil analisa berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Yang ketiga adalah perancangan sistem. Setelah persyaratan dipahami, perancangan dan pengembangan dapat mulai mendesain software. Tahap ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Implementasi. Tahap berikutnya adalah implementasi. Pengembangan sistem ialah tahap ini di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Jika diibaratkan bangunan, tahap ini merupakan tahap membangun. Pengetesan dan pengintegrasian. Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersialisasikan. Tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Yang keenam adalah maintenance ataupun pemeliharaan. Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ini tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru, yaitu pengujian. Penggunaan dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri melalui sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya model pengembangan SDLC. Yang pertama, waterfall model. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Waterfall model disebut
Juga model klasik memiliki beberapa tahap utama, yaitu analisa dan rekayasa sistem, perancangan, penulisan program, pengujian, dan pemeliharaan. Yang kedua adalah Fish-Spide Model. Model ini fokus pada proses eksekusi dengan cara berurutan, hampir sama dengan model waterfall, tetapi lebih menekankan pada tahap pengujian. Prosedur pengujian pada model ini bahkan ditulis sebelum kode program dibuat. Dan yang terakhir adalah incremental model. Model ini melibatkan beberapa siklus pengembangan. Siklus-siklus tersebut dibagi ke dalam pengulangan-pengulangan kecil. Pengulangan tersebut dapat diatur dengan mudah dan melewati serangkaian termasuk pengaturan, desain, penerangan, dan pengujian. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.